Halo dangsanaku dimanapun kalian berada. Kali ini Mamang mau berbagi alur cerita film 200 Pounds Beauty, di mana pemeran utamanya adalah seorang wanita gendut yang jelek. Namun karena seiring waktu, karena dia selalu direndahkan, dia mampu merubah fisiknya dengan operasi plastik, di mana dulunya dia seorang wanita gendut berganti menjadi seorang wanita yang sangat cantik, membuat semua orang yang memandangnya jatuh hati kepadanya. Bagaimana sih keseruan ceritanya? Yuk langsung saja kita masuk ke alurnya. Ketika itu, namanya Hana, pergi ke dukun untuk menanyakan kecocokan dengan pria yang sangat tampan. Sambil melihatkan fotonya, di mana pria di foto tersebut adalah lelaki idaman Hana. Dan laki-laki itu adalah produser Hana sendiri, yang bernama Sang Jun. Saat itu Hana mengatakan kepada dukun bahwa dia sangat mencintai pria yang ada di foto itu. Namun dukun ini mengatakan bahwa itu adalah hal yang mustahil. Saya hanya bisa meramal namun tidak bisa mengubah takdir, kata dukun tadi. Dan kemudian dukun tadi memberikan jimat kepada Hana dan menyuruh Hana untuk cepat pergi meninggalkan tempat ini. Esok harinya acara konser girl band di sebuah panggung yang megah, di mana suaranya yang sangat merdu membuat para pendengar terbawa dengan suasana saat itu. Dan banyak juga orang yang tidak mengetahui bahwa suara penyanyi sebenarnya adalah suara dari Hana. Dari atas panggung yang tertutupi penghalat dinding, dari sanalah Hana menyanyikan sebuah lagu mengiringi alunan musik. Dan saat itu juga penyanyi yang di depan panggung hanya mengap-mengap seakan-akan dialah penyanyi sebenarnya. Dan nama penyanyi itu adalah Ami. Setiap kali konser dia hanya lip sync dan sana. Saat itulah dimana Hana sambil memandangi produser yang yakni bernama Sang Jun tadi. Dia membayangkan seakan-akan Sang Jun menjadi miliknya. Dan Hana terbawa suasana, sehingga dia ikut menari dan bruk. Tiba-tiba Hana terjatuh akibat bobotnya yang terlalu berat, sehingga membuat suasana sedikit kacau. Suara penyanyi pun saat itu hilang. Dan saat itu jugalah Sang Jun memberikan aba-aba kepada Ami untuk berbalik arah. Seakan-akan itu atraksi. Dan dia memanggil Hana lewat sambungan earphone-nya, kemudian Hana berdiri lagi. Dan dia mengatakan baik-baik saja dan melanjutkan nyanyiannya. Dan syukurlah konser berjalan dengan lancar, membuat sorak-sorai penonton sangat antusias. Kemudian setelah selesai pertunjukan konsernya, Sang Jun menghampiri Hana. Dan Sang Jun memeluk spontan Hana dan memberikan selamat atas keberhasilannya acara malam ini. Nah, saat itulah Hana mulai salah tingkah. Ada keyakinan di dalam hatinya bahwa Sang Jun menyukainya. Singkat cerita, sepulang dari acara tersebut, Hana makan malam bersama sahabatnya. Dia adalah Jiung Min. Kemudian Hana mengatakan kepada Jiung Min tentang kejadian sebelumnya, di mana Sang Jun memeluknya dengan erat dan memberikan selamat kepadanya. Namun saat itu jualah Jiung Min mengatakan kepada Hana bahwa itu hanya sebuah kebetulan. Kamu tahu lelaki zaman sekarang mencari 3 tipe wanita seperti: 1. Wanita cantik. Kamu apakah cantik? 2. Orang baik. Ya, mungkin kamu orang baik. Tapi kamu harus sadar diri. Lihatlah kondisimu saat ini. Dan terakhir nomor 3. Adalah sebuah penolakan. Mungkin itu ada di dalam dirimu. Kemudian lanjut Jung Min menanyakan apakah kamu pernah pacaran? Ya, pernah. Dia adalah cinta pertamaku. Dimana saat itu aku disuruh diet dan dia memberikan obat kurus. Kalau aku masih seperti ini, aku ditinggalkannya. Dan aku pun mencoba melakukan hal itu. Tidak makan beberapa hari agar berat badanku turun. Namun apalah daya, aku jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya aku ditinggalkan pacarku. Saat itulah aku tak ingin lagi mengenal cinta. Namun setelah mengenal Sang Jun, rasanya gairah cintaku datang lagi, kata Hana kepada Jiung Min. Singkat cerita di mana saat itu Sang Jun mengantarkan pulang Hana menaiki mobil. Dan di sana Sang Jun mengajak Hana untuk menghadiri acara ulang tahunnya malam besok. Karena Hana ini menaruh hati kepada Sang Jun, dia dengan senang hati menerima tawaran Sang Jun. Esok harinya di mana saat itu Sang Jun sudah berkumpul dengan kerabat kerjanya. Tak lama kemudian datang Hana, dan dia duduk di samping Sang Jun. Di sana Hana memberikan kado di mana isinya sebuah baju. Saat itu temannya Sang Jun menyuruh Hana untuk melepaskan sweater.
Ketika Hana melepaskan sweater, semua orang malah tertawa dan tertuju ke perut Hana yang besar. Saat itu Hana sudah mulai merasa tersinggung, namun dia mampu menahannya. Tak lama kemudian datang Ami. Kemudian Ami juga duduk di samping Sang Jun dan memberikan tatapan tajam kepada Hana. Saat itu Hana merasa tidak enak hati karena dia juga tahu bahwa Ami juga suka sama Sang Jun. Tak lama kemudian Hana pergi ke belakang dengan wajah sedihnya. Sang Jun melihat itu merasa tidak enak hati karena keberhasilan semua ini atas peran penting Hana. Dan saat itulah Sang Jun membawa Ami ke belakang. Dan di sana Sang Jun mengatakan kepada Ami, "Jangan sampai membuatnya sedih. Karena dialah kamu bisa seperti ini. Aku memanfaatkan dia untuk keberhasilan kita," kata Sang Jun kepada Ami. Saat itu juga di tempat sebelah ada Hana yang mendengar perkataan Sang Jun. Dan Hana sadar bahwa Sang Jun tidak mencintainya. Dia memberikan perhatiannya karena hanya untuk memanfaatkan saja, kata Hana dalam hati. Kamu seharusnya berterima kasih kepada Hana, yang semakin membuatnya sakit hati. Saat itu Hana hanya menangis merenungi nasibnya. Sebagai manusia yang gendut juga selalu dibully. Kemudian Hana pulang dan dia berbaring di tempat tidurnya. Saat itulah dia ada keinginan untuk merubah fisiknya, agar semua orang tidak memandangnya sebelah mata lagi. Dan tiketnya pun sudah bulat. Esok harinya dia menemui dokter, di mana Hana menceritakan alasan dan tujuan ia mau merubah fisiknya terhadap dokter itu. Dan akhirnya Hana pun dioperasi. Selama proses operasi, Hana tidak ada kabar, sehingga Ami saat itu tidak bisa lagi untuk bernyanyi. Selama itu juga Ami menjadi sebagai artis sinetron, namun di mana film yang ia bintangi ratingnya selalu rendah. Dan akhirnya Hana pun menghilang untuk selama-lamanya. Setelah beberapa minggu tahap operasi dan saat itulah Hana dibukakan penutup matanya. Saat membuka penutup, Hana sempat tak percaya dengan wajahnya yang begitu sempurna. Di mana saat itu Hana dulunya seperti kuda Nil yang sedang berendam di lumpur, berubah menjadi wanita cantik super anggun laksana bidadari yang turun dari kayangan. Saat itu Hana sangat bahagia dengan penampilan barunya. Singkat cerita, saat itu Hana berjalan di tengah ramainya kota. Semua orang tertuju ke wajah Hana yang begitu anggun. Betapa cantiknya saat itu Hana, sangat jauh berbeda dengan kehidupan dulunya. Kemudian Hana pergi ke mall, dan di sana melihat Sang Jun bersama Ami. Hana saat itu melihatnya sambil bersembunyi agar tidak ketahuan mereka. Tak lama kemudian Sang Jun dan Ami mau pulang. Hana saat itu mengikuti mereka dan tiba-tiba saat itu ada pengendara lewat menaiki motor. Dia memandangi wajah Hana. Tanpa sadar orang itu menabrak kayu pembatas. Hana pun mengejar ke arah orang tersebut dan meminta maaf kepadanya. Dan tiba-tiba Sang Jun juga berada di belakangnya. Kemudian Hana mengambil helm milik laki-laki tadi dan langsung memasangnya. Kemudian dia lari keluar agar identitasnya tidak diketahui Sang Jun. Saat itu di mana Hana sedang mengemudi dan tak sengaja dia menabrak mobil di depannya. Dan akhirnya dia ditangkap polisi. Namun karena kecantikan Hana membuat para polisi ingin membebaskannya dan menyuruh orang untuk menjemput. Kemudian Hana menghubungi Jungmin dan tak lama kemudian Jungmin datang. Namun, dia tidak mengira bahwa wanita cantik di depannya adalah Hana. Pada akhirnya Hana mengajak Jungmin ke belakang, dan Jungmin akhirnya tahu bahwa dia adalah Hana sahabatnya yang gendut dulu. Dan Jungmin mengatakan bahwa Sang Jun saat ini mencari seorang penyanyi, dan akhirnya Hana pun ikut. Saat itu Hana, namun dia mengganti nama samaran menjadi Jennie, dan dia mulai menyanyikan lagu. Saat itu semua mendengar terkesima. Dan akhirnya tim Sang Jun berteriak kegirangan dan mereka menerima Hana sebagai penyanyi. Kemudian Hana disuruh menandatangani kontrak. Di mana saat itu juga Ami penyanyi dulu tergeser karena kedatangan Hana. Mulai situlah kehidupan Hana berubah drastis. Yang dulunya hanya sebagai pengisi suara di balik layar karena fisiknya yang gendut. Bukan hanya menjadi penyanyi, Hana merangkap jadi model majalah, model gaun-gaun cantik, dan masih banyak lagi. Sehingga membuatnya sangat bahagia. Di balik semua itu, Sang Jun dan timnya tidak mengetahui bahwa Jennie itu adalah Hana yang dulu dikenal sebagai wanita gendut dan jelek. Beberapa hari kemudian, Sang Jun dan Hana bertemu di sebuah kafe. Dan di sana terlihat dari mata Sang Jun bahwa dia menyukai Jennie alias Hana tadi. Namun Sang Jun tak mampu mengungkapkan semuanya.
karena baru beberapa minggu saja baru mengenal Jenny alias Hana. Dan hingga larut malam kemudian Hana direbahkan di kursi, dan Sang Jun sempat memandangi wajah Hana yang cantik. Tak lama kemudian Sang Jun entah kenapa dia membuka berkas-berkas milik Hana, dan dia menemukan identitas aslinya. Saat itulah Sang Jun terkejut bahwa Jenny yang ia kenal saat ini, dia adalah Hana yang gendut jelek saat itu. Namun Sang Jun mencoba untuk menyembunyikannya, bahwa dia sudah mengetahuinya. Saat itu beberapa minggu suasana biasa-biasa saja, karena Hana tidak mengetahui bahwa Sang Jun sudah mengetahui hal itu. Singkat cerita beberapa bulan sudah terlewati, dan Jenny sudah dikenal banyak orang. Entah kenapa saat itu Sang Jun dan Hana tak sengaja menyebut nama Hana saat memanggilnya. Nah, saat inilah suasana berubah. Di mana saat itu Hana menangis, karena dulu selalu dibully. Dan kau pernah berucap kepada Ami bahwa kau hanya memanfaatkan suaraku demi kesuksesanmu. Sehingga aku berniat merubah fisikku menjadi sekarang. Dan sebentar lagi konser akbar pertamaku di Korea akan dilaksanakan. Dan aku akan jujur ke publik bahwa aku adalah Hana, di mana dulunya penyanyi gendut jelek yang ada di balik dinding. Dan tibalah pada akhirnya konser akbar terbesar dimulai. Saat itu Hana melangkah ke depan panggung. Dan dia berkata jujur tentang semua sambil menangis. Bahwa Jenny yang kalian lihat ini adalah Hana yang dulu yang sering kalian bully. Aku merubah fisikku karena cintaku kepada seseorang. Dan ingin menjadi seorang penyanyi. Namun cita-citaku terhalang karena apa? Karena fisikku dulu yang gendut jelek. Saat itu semua penonton yang ada di sana terharu mendengar perkataan Hana yang keluar dari hatinya yang paling dalam. Dan akhirnya Hana tetaplah Hana dan sekarang berganti dengan Jenny. Hingga akhirnya Jenny menjadi artis besar yang ada di Korea. Dan berakhir bahagia. Dan film pun juga berakhir. Nah, dangsan aku semuanya itulah alur film 200 Pounds Beauty, di mana film ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan pernah menilai seseorang hari ini, dan jangan pernah merendahkan seseorang apalagi sampai menghinanya. Karena di kehidupan nyata sangat banyak Mamang menemui teman-teman Mamang waktu dulu saat sekolah. Di mana saat sekolah ada teman Mamang seorang wanita yang bisa dibilang bukan tipe Mamang lah, dan sedikit pun Mamang tidak ada memiliki rasa kepadanya. Namun setelah lama tidak bertemu dan skincare mudah didapat, wanita teman Mamang dulu berubah menjadi wanita cantik. Dan akhirnya Mamang bukan lagi tipenya. Tapi satu dan sanak pesan Mamang, jangan merubah fisik yang telah diberikan Tuhan. Kalau make up atau perawatan biasa Mamang nggak larang-larang, oke? Oke, terima kasih sudah nontonin video ini. Semoga kalian suka, dan jika ada kekurangan atau kelebihan dalam ceritanya, Mamang meminta maaf. Karena Mamang juga manusia, di mana tempat salah dan khilaf selalu ada di diri Mamang. Bertemu lagi di video selanjutnya, saya Mamang C, salam serot.